menolak membayarkan. Konsekuensinya perusahaan menolak membayarkan uang kompensasi PKWT sesuai dengan PP. Oh ini, Putri ya? Kalau perusahaan bersedia membayar, tapi hitungannya tidak sesuai. Jadi, nah ini mungkin masih ada kelanjutannya. Kalau ini ya berhubungan sama kompensasinya, karena si perusahaan ini dengan asumsi tadi dia yang tadi kita ambil contoh baru jalan 10 bulan kurang 2 bulan ya. Kemudian pada saat dia dipindah pada saat dia dipindah misalkan dia masih menjalani 2 bulan untuk menyelesaikan kontraknya, kemudian baru jadi permanen. Nah pada saat 2 bulannya itu habis, waktu dia mau masuk ke permanen, sebenarnya menurut UCK memang ada hak atas kompensasi PKWT senilai 1 bulan upah, karena kompensasi PKWT kan 1 tahun masa kerja 1 bulan upah. Dia punya hak 1 bulan upah. Nah kebetulan nih pertanyaannya, kalau perusahaan nolak bayar itu bagaimana? Ya itu terjadi kekurangan bayar upah. Terjadi kurang bayar upah artinya. Ya, dan itu bisa dituntut melalui proses PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya, dan berhati-hatilah Bapak Ibu, terutama yang mewakili perusahaan, kalau terjadi kurang bayar upah, maka segala tuntutan ini juga memiliki potensi nilainya bisa berkembang. Nilai tuntutannya, ya, misalkan tuntutannya sebulan 5 juta, gitu ya. Kemudian dia nggak membayar nih, atau 5 jutanya dia tahan nggak bayar, atau setiap bulan 5 juta. Kalau itu 10 bulan atau 1 tahun, apakah itu artinya nilai kurang bayarnya atau nilai gugatannya hanya 5 juta kali 12 bulan, yaitu 60 juta? Belum tentu. Karena di dalam undang-undang pun, dalam undang-undang 13, di dalam hukum ketenagakerjaan kita memberikan kesempatan kepada orang yang mengajukan tuntutan atau gugatan perselisihan hubungan industrial itu untuk meminta pembayaran denda dan bunga. Itu juga bisa, ada ketentuannya, pembayaran denda dan bunga. Dan seingat saya dendanya itu maksimal adalah 50%, maksimal ya 50%. Baru denda, belum bunga. Ada lagi, hukum ketenagakerjaan kita juga memberi kesempatan kepada si para yang mengajukan tuntutan atau gugatan perselisihan hubungan industrial tadi untuk meminta pembayaran bunga. Bunganya ini berapa? Bunganya berdasarkan bunga bank yang dipergunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Apabila tidak diketahui, maka bisa menggunakan nilai tengah bunga Bank Indonesia. Ya. Jadi berhati-hati kalau kita berniat untuk menahan hak karyawan yang berhubungan dengan upah, potong sembarangan, nggak lagi membayar upah. Itu nanti waktu sekarang nuntut dia bisa nilainya terakumulasi besar itu. Ya. Betul. Demikian juga lah contoh yang ditanyakan sama siapa tadi ini, Bu Putri apa siapa ya, tentang menolak membayarkan uang kompensasi. Atau perusahaan bayar tapi tidak sesuai, harusnya uang kompensasinya 5 juta, dia bayar cuman 4 juta, berarti kurang bayar 1 juta. Nah itu akan terakumulasi, bisa dituntut ya, di suatu hari nanti sekarang akan nuntut. Begitu. Nah sekarang kita lanjutkan. Nah, ini tadi memberlakukan sistem undang-undang revisi tenaga kerja. Yang nanya ini hadir apa enggak nih orangnya ya, belum mengklarifikasi. Cuman kalau saya memahaminya mungkin maksudnya ini UCK kayaknya. Kenapa perusahaan memberlakukan UCK yang mengakibatkan sedangkan sosial karyawan terpotong dan kesejahteraan berkurang ya. Jadi Bapak Ibu semua, UCK itu bukan maunya perusahaan kita. UCK itu adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pengelola negara kita tercinta ini ya. Jadi mungkin sebaiknya kita tidak memblame kepada, tidak memberikan tanggung jawabnya kepada si perusahaan, karena perusahaan sama seperti halnya karyawan atau sama serikat, sama HRD, itu adalah para pelaku. Sebagai warga, sebagai rakyat, ya mau nggak mau kita harus taat sama hukumnya. Hukumnya udah dirubah. Jadi kalau mau tanya kenapa memberlakukan UCK, ya harusnya ditanya kepada siapa yang mengeluarkan UCK. Ya asisten wakil-wakil saya ya, karena saya rakyat berarti saya ketua
ya, wakil, bukan pada pelaksanaan. Ya silakan ditanyakan kepada wakil rakyat yang ada di gedung yang terhormat itu. Tanyakan kepada mereka, kenapa mereka memilih untuk mengeluarkan UOJK yang disebut sebagai membuat kesenjangan sosial, membuat kesejahteraan karyawan berkurang. Ya. Kalau saya ditanya opini pribadi, saya sebenarnya sedih, ya, opini pribadi ya. Tapi apakah saya bisa menolak? Ya saat ini nggak bisa, karena memang itu sudah hukumnya. Maka kita lihat nanti bagaimana teman-teman dari Serikat Pekerja yang sekarang sedang berjuang dalam proses gugatannya di Mahkamah Konstitusi. Ya. Begitu. Kemudian nomor 10, kasus PHK yang tidak kunjung terselesaikan di Dinas Ketenagakerjaan. Nah, baik. Ini mungkin ceritanya yang bersangkutan bertanya bagaimana gitu ya maksudnya. Oke. Soalnya kadang-kadang ada yang suka nanya, tapi saya nggak tahu sebenarnya pertanyaannya apa, gitu. Pernyataan apa pertanyaannya, gitu ya. Anyway, saya beranggapan bahwa yang bertanya ini pengen tahu bagaimana menyelesaikan kasus PHK yang tidak kunjung terselesaikan di Dinas Ketenagakerjaan. Karena di sini disebutkan sudah ada di Dinas Tenaga Kerja, berarti asumsi saya bipartit sudah terlewati. Ya, bipartit itu antara dua pihak langsung. Berarti ini sudah ada di dalam tahapan mediasi, yaitu di Dinas Tenaga Kerja setempat. Kalau ini tidak kunjung terselesaikan, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saat hukum ketenagakerjaan kita mengatur proses mediasi itu, teorinya itu 30 hari. Teorinya 30 hari. Dalam praktek apakah ada yang lebih? Ada. Ya, bisa saja karena berbagai sebab, misalkan si pelapor tidak datang atau sidangnya tertunda dengan berbagai alasan. Kemudian kalau si terlapornya yang tidak datang itu nggak masalah. Biasanya dikasih kesempatan 2-3 kali saja, kemudian dilanjutkan tanpa kehadiran terlapor. Tapi kalau pelapornya itu, pengadunya itu tidak datang, maka itu jadi masalah. Ya. Jadi 30 hari atau sidangnya tertunda. Contoh ada kasus PHK yang baru kemarin tuh dikuasakan kepada tim DHM Partners, kemudian kita masuk ke tahapan mediasi. Di sana prosesnya itu sampai sekitar 5-6 bulan, Pak. Lama ya di mediasi aja gitu. Nah sebenarnya lamanya ini karena banyak kendala nih, sidangnya tertunda-tunda. Kenapa tertunda? Karena beberapa kali terjadi penundaan karena pihaknya tidak hadir, kemudian minta penundaan. Kemudian beberapa kali ada pihak lawan yang minta waktu. Pak, minta waktu, kami masih pengen menyelesaikan baik-baik, kasih waktu misalkan. Kemudian ada beberapa kali penundaan sidang karena di kantor Dinas Tenaga Kerja yang bersangkutan ada ketahuan karyawannya kena COVID. Jadi tutup berapa hari itu kantor itu, satu gedung ditutup, sterilisasi selama berapa hari, nggak boleh ada yang ini, udah. Kemudian ada beberapa kali tertunda juga karena bukan sidang yang ditunda, tetapi undangannya yang nggak nyampe. Karena ternyata bagian adminnya yang mengirimkan undangan, suratnya terselip lah dan sebagainya lah, terus akhirnya menyalahkan bagian kurir lah, udahlah, biasalah kayak gitu, itu masalah birokrasi ya kan. Jadi itu sehingga biasanya itu membuat molor. Dalam kasus terakhir yang kami lakukan itu sekitar 5-6 bulan malah, dan memang banyak terganggu sama kondisi pandemi. Ya, kemudian ada juga beberapa kali tertunda sidangnya karena pas hari sidangnya tiba-tiba si mediatornya yang pegawai Dinas Tenaga Kerjanya nggak ada di tempat. Oh, saya lagi dipanggil sama Pak Bos, gitu kan? Pak Bosnya wilayah itu, Pak Wali Kota lah, apa? Oh, saya dapat tugas untuk ikuti seminar, gitu. Enak bener, gitu. Terus gimana sidangnya? Orang udah pada hadir, gitu. Itu banyak terjadi, Bapak Ibu. Ya. Sehingga yang dilakukan adalah kita harus lebih agresif, yang berkepentingannya harus lebih agresif, itu saran saya. Ya, mempertanyakan kalau beberapa kali terlihat responnya kurang bagus, tidak sesuai, maka saya sarankan untuk membuat surat mengeskalasi kasus ini, pertanyaan ini kepada atasannya mediator, kepala seksinya, ya, kepala seksi hubungan industrial. Kalau itu nggak sukses,
eskalasi lagi ke atas. Betul. Gitu ya.